balik lagi di Alam Matematik. Kali ini kita akan bahas gimana caranya untuk menentukan modal awal dari informasi persen dan keuntungan bunga. Ali dan Benny menabung di koperasi selama 9 bulan dan mendapatkan uang akhir sebesar 1.134.000 dengan bunga 16% per tahun. Berapa modal awal yang mereka tabungkan bersama? Di sini yang kita ketahui, ia mendapatkan 16% selama 1 tahun. Untuk itu, kita harus mengetahui berapa persen bunga yang ia dapatkan apabila ia hanya menyimpan selama 9 bulan. Caranya adalah, di sini kita bisa lakukan sedikit rasio. 16% per tahun bisa kita tulis seperti ini, teman-teman. Kemudian, berapa persen per 9 bulan, kita tinggal tulis rasionya seperti ini. 9 di bawah, karena di bawah ini sama-sama satuan bulan. Kemudian, persennya masih kita letakkan sebagai X, karena ini yang akan kita cari. Kita tinggal lakukan perkalian silang. 12 dikali X, hasilnya adalah 12X. 16 dikali 9, hasilnya adalah 144. Kemudian untuk menghilangkan 12 di sebelah X, kita tinggal tambahkan sedikit gerakan aljabar. Dalam aljabar boleh menambahkan tanda dan bilangan apapun di dalam satu ruas, dengan catatan konsekuensinya kita harus menambahkan tanda atau bilangan yang persis sama pada ruas sebelahnya. Jadi di sini saya akan bagi dengan 12, kemudian di sebelah kanan 12. Di sebelah kiri 12 dibagi 12, sisa 1, berarti yang turun adalah 1X, kemudian 14 dibagi 12, hasilnya adalah 12. Jadi dari sini kita dapat mengetahui bahwa apabila ia menyimpan selama 9 bulan, maka bunganya itu adalah 12%. Baik teman-teman, sekarang saya akan menuliskan rumus untuk menghitung modal atau uang awal. Uang awal sama dengan uang akhir dibagi dengan 1 ditambah persen bunga. Persen bunga ini teman-teman sekalian, adalah persen bunga yang ia alami selama modalnya itu meningkat. Jadi kita tidak boleh tambahkan 16% di sini, karena 16% itu per tahun. Yang mau kita hitung adalah bunga dalam masa 9 bulan. Baik, jadi rumusnya saya akan letakkan di bawah. Ini akan jadi penerang teman-teman sekalian dalam melakukan pekerjaan dengan tipe soal yang lain. Baik, langsung saja kita hitung. Uang awal sama dengan 1134, dari atas ini kita ambil, dibagi dengan 1, ditambah dengan 12%. Di sini saya akan mengubah persen ini ke dalam bentuk desimal. 12% dalam desimal ada 0,12. Jadi langsung kita tulis di bawah, 1134 dibagi dengan 1 ditambah 0,12, itu adalah 1,12. 1134 dibagi dengan 1,12. Di sini kita melakukan pembagian desimal, maka hasilnya adalah 1012,5. Ingat, di atas kita belum meletakkan 3 nol di sebelah bilangannya, jadi langsung saja kita tambahkan 3 nol lagi. Komanya kita hilangkan, kemudian kita tambahkan 2 nol. Jadi hasilnya adalah 1.012.500. Baik, apabila teman-teman memperhatikan, saya yakin teman-teman bisa untuk menjawab yang ini. Pak Budi memiliki uang sebesar 684.000 setelah ditabung selama 6 bulan di bank dengan bunga 12% per tahun. Berapakah uang yang ditabung Pak Budi pada awalnya? Ingat, di sini kita tahu bahwa bunganya adalah 12% per tahun. Jadi bisa kita tulis 12 per 12. Kemudian, untuk mengetahui berapa persen selama 6 bulan, langsung saja kita tulis 6 yang sejajar dengan 12 bulan, kemudian di atasnya adalah X. By the way teman-teman sekalian, di sini secara instan saya langsung tahu X-nya berapa. Tapi kita harus tulis prosesnya bagaimana, agar kita tahu apa yang terjadi pada bilangan ini. 12 dikali X adalah 12X. 12 dikali 6 adalah 72. Untuk menghilangkan 12 di sebelah X, maka kita bagi dengan 12, dan konsekuensinya harus kita bagi juga di ruas kanan dengan 12. 12 dibagi 12 adalah 1, jadi yang turun adalah 1X. 72 dibagi 12, hasilnya adalah 6. Jadi selama 6 bulan ia menabung, maka bunganya itu adalah 6%. Kita sudah tahu ia menabung 6%, sekarang tinggal kita masukkan saja rumusnya. Uang awal sama dengan uang akhir, yaitu 684.000, kemudian dibagi 1, ditambah persen bunganya. 6% itu sama dengan 0,06. Jadi kita turunkan ke bawah, 684.000 dibagi dengan 1 ditambah 0,06. Jadinya adalah 1,06. Maka hasilnya adalah 645.283. Dalam beberapa kasus, kita bisa bulatkan jawabannya menjadi 645.000 saja. Baik, sekarang apabila teman-teman sudah mulai lancar, mari kita lanjut lagi ke tipe soal
yang nomor 3. Ini adalah tipe soal HOTS, lebih sulit daripada sebelumnya, namun kita tetap bisa menggunakan rumus yang ada di bawah, sambil sedikit berpikir bagaimana cara untuk menjawabnya. Pak Rudi menabung uang di bank selama 8 bulan, dengan bunga 9% per tahun. Setelah uang dan bunganya terkumpul, ia mengambil 120.000 untuk keperluan mendesak, dan sisanya adalah 1.060.800. Berapakah uang yang ditabung Pak Rudi pada awalnya? Kita harus fokus bahwa soal ini bertanya kepada kita, berapa uang yang ditabung pada awalnya. Jadi di sini kita tinggal tambahkan sisa uang tersebut dengan 120.000 yang ia ambil. Sisa uang yang ada di banknya itu adalah 1.060.800. 1.060.000 itu ada setelah ia mengambil uangnya dalam kebutuhan mendesak. Jadi untuk menghitung uang yang ditabung pada awalnya, kita tambahkan ini terlebih dahulu. Hasilnya itu adalah 1.180.800. Mari kita simpan ini sebentar di atas. Sekarang kita bisa hitung berapa bunga yang akan ia dapat apabila ia menyimpan selama 8 bulan. Kita tahu bahwa ia mendapat 9% selama 12 bulan, maka untuk 8 bulan, berapa persen yang ia dapatkan? Kita kali silang, 12 dikali X adalah 12X, 9 dikali 8 tentu saja adalah 72. Untuk menghilangkan 12 pada X, kita bagi dengan 12, kemudian di sebelah kanan harus kita bagi 12 juga. 12 yang di kiri dicoret, yang turun adalah X, 72 dibagi 12, hasilnya adalah 6. Maka selama 8 bulan, ia mendapatkan 6% dari bunga tabungan tersebut. Sekarang kita tinggal masukkan angka-angkanya teman-teman sekalian. Tinggal hitung rumus uang awal, itu sama dengan uang akhir, 1.180.800, kemudian dibagi dengan 1, ditambah 6%. Kita tahu 6% adalah 0,06 dalam bentuk desimal, jadi langsung saja kita tambah 1 ditambah 0,06, hasilnya adalah 1,06. 1.180.800 dibagi dengan 1,06, hasilnya adalah 1.113.962. Atau apabila kita bulatkan, maka itu akan menjadi 1.114.000. Jadi inilah uang yang ditabung oleh Pak Rudi pada awalnya. Apabila teman-teman khawatir dengan namanya pembagian pada bilangan desimal, kita juga punya tutorialnya pada channel ini. Jadi jangan sungkan untuk mengecek tutorial menghitung desimal pada channel ini. Baik, apabila teman-teman sudah lancar, mari kita lanjut ke tipe soal selanjutnya. Ini juga tipe soal HOTS, jadi kita harus berpikir terlebih dahulu. Seorang pedagang membeli barang dengan harga tertentu, lalu ia menjualnya kepada agen dengan keuntungan 20%, agen tersebut menjual lagi ke konsumen dengan keuntungan 15%. Jika konsumen membayar barang itu seharga 1.518.000, berapakah harga pembelian awal oleh pedagang? Soal ini berkemungkinan muncul di tes CPNS maupun di tes perguruan tinggi. Hal pertama yang bisa kita lakukan adalah menulis proses barang tersebut sampai dari pedagang ke konsumen atau dari konsumen ke pedagang, agar kita tahu berapa kali kita harus menghitung modal tersebut, teman-teman. Sebelum ke konsumen, ia akan melalui agen terlebih dahulu, yang 15% ini. Lalu sebelum agen, itu ada pedagang juga. Kita akan hitung modal yang dikeluarkan agen hingga dapat menjualnya itu dengan harga 1.518. Kemudian setelah mendapatkan modal agen, kita akan hitung modal yang dikeluarkan oleh pedagang. Baik, langsung saja kita mulai. Uang awal sama dengan uang akhir 1.518.000 dibagi dengan 1 ditambah persen bunga. Pertama, kita harus hitung modal agen terlebih dahulu. Ini adalah 15%. Jadi bisa kita tulis 1 ditambah 15%, yaitu 0,15. 1 ditambah 0,15 itu adalah 1,15. Jadi seperti ini penulisannya. 1.518.000 dibagi dengan 1,15. Hasilnya adalah 1.320.000. Ini adalah modal agen, teman-teman. Sekarang kita bisa hitung harga pembelian awal oleh pedagang. Jadi kita pakai rumus lagi. Uang awal itu sama dengan uang akhir 1.320.000 dibagi dengan 1 ditambah persen bunga tersebut, yaitu 20%. 20% itu sama dengan 0,20. 1 ditambah 0,20, hasilnya adalah 1,20. Jadi di sini tinggal kita bagikan saja. 1.320.000 dibagi dengan 1,20, maka hasilnya adalah 1.100.000, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah harga pembelian awal oleh pedagang. Apabila teman-teman masih kebingungan atau bahkan ingin mempelajari tipe soal yang lain, jangan sungkan untuk terus ikuti akun kita. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.